Hai, saya Cynthia Wiharja dari Action Coach Jakarta Selatan. Sekarang saya di sini berdiri di depan memorialnya Berlin Wall. Sudah lama saya pingin ke sini dan akhirnya kesampaian juga. Hari ini saya pingin menginspirasi Anda dengan beberapa cerita yang saya baca dari sejarahnya Berlin Wall ini. Dan banyak cerita-cerita ini sebetulnya menginspirasi saya untuk membuat video blog tentang pilihan. Bahwa di dunia ini ternyata kita tuh banyak sekali pilihan. Jarang kita sekarang hidup di tempat di mana kita punya dinding tembok seperti tembok Berlin ini yang di mana kita tidak bisa kemana-mana ya. Jadi kita sebenarnya sangat bebas sekarang dibanding orang-orang yang dulu. Tapi seringkali saya melihat dan mendengar kata-kata yang Anda gunakan untuk menggambarkan situasi Anda. Sepertinya kalau Anda terus menggunakan kata-kata itu, sepertinya Anda seperti orang yang nggak bebas. Contohnya kata-kata saya harus, saya mesti, saya kudu, ya terserah deh. Tapi saya harus bekerja. Atau gara-gara dia melakukan ini, saya jadi marah. Ya, jadi seolah-olah apakah benar-benar Anda tidak punya pilihan? Ya, apakah seperti emosi Anda tidak punya pilihan untuk beremosi yang lain, hanya marah. Jadi gara-gara orang melakukan sesuatu, saya marah. Bagaimana kalau Anda memilih kata-kata baru? Gara-gara dia berbuat sesuatu, saya memilih untuk marah. Saya memilih untuk menggunakan reaksi marah dibanding reaksi yang lain. Sebetulnya mungkin kalau Anda pikirkan, sebetulnya Anda punya pilihan, bahkan emosi pun Anda bisa milih. Mungkin marah adalah suatu reaksi yang natural, yang otomatis pada saat itu. Tapi apakah Anda tidak bisa dengan cepat menggantinya, merubahnya? Dan kalau misalnya Anda bilang, saya harus bekerja. Well, sebetulnya Anda tidak harus bekerja. Anda memilih bekerja. Tentunya kalau Anda tidak bekerja, ada konsekuensi yang lain. Tapi karena Anda sudah memilih sesuatu konsekuensi, Anda memilih untuk bekerja. Jadi, dengan menggunakan kata memilih daripada harus atau mesti, apa yang terjadi di pikiran Anda? Apa yang terjadi di pola pikir Anda? Yang saya temukan adalah biasanya kita mulai merasa lebih bebas, kita merasa lebih kuat, kita merasa lebih empowered ya untuk bertindak. Bukan karena kita harus, tapi karena kita sudah memilih ini. Dan karena kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang konsekuen, yang tanggung jawab. Pada saat kita sudah decide, kita sudah memilih untuk melakukan sesuatu, ya kita akan lanjutkan dan konsekuen apa yang kita akan lakukan untuk mencapainya. Jadi untuk banyak orang dengan menggunakan kata memilih, sebetulnya itu membebaskan Anda dari stres dan frustrasi. Dan Anda bisa lebih menerima apa yang terjadi di hidup Anda, apa yang Anda hadapi. Untuk menutup blog ini, saya mau bagikan sebuah cerita. Di tahun 60-an kalau nggak salah, atau 70-an, banyak orang yang mau bebas ya, membebaskan diri dari tembok Berlin ini. Dan salah satunya adalah satu grup orang yang ingin kabur ke daerah Berlin Barat, karena Berlin Timur waktu itu sangat terbelakang dan komunis dan seterusnya. Masalahnya banyak orang yang bisa langsung aja bikin terowongan ya, terus ke bawah. Masalahnya mereka umurnya 60 sampai 81 tahun, 68 sampai 81. Itu ada beberapa orang. Dan tidak ada orang yang membantu mereka. Anak-anak muda bilang, ngapain kita bantu kamu? Kamu digaliin terowongan nanti paling mati di dalamnya ya kan, karena udah terlalu tua. Jadi karena tidak ada orang yang mau bantu, akhirnya mereka bangun terowongan sendiri. Bayangin umur 68 sampai 81, beberapa orang ini mulai membangun terowongan. Dan karena mereka tidak bisa merangkak, karena mereka terlalu tua untuk merangkak, terowongan mereka itu tingginya 160-an, supaya mereka bisa jalan all the way ke sisi baratnya tembok Berlin ini. Luar biasa kan? Mereka memilih untuk tidak memperhatikan apa kata orang terhadap mereka. Mereka tua, mereka tidak bisa, mereka lemah. Mereka memilih untuk bilang, hey, dengan membangun tembok terowongan ini, kita akan membuktikan sesuatu. Kita bukan orang tua aja, kita bisa melakukan sesuatu dan kita bisa membebaskan diri. Banyak orang juga bilang, kamu kan umurnya tinggal segitu lagi, ngapain sih capek-capek ya, enjoy life aja di Berlin Timur. Tapi enggak, mereka merasa mereka umurnya masih panjang dan mereka mau menikmati semuanya ini, hidup yang lebih baik lagi. Jadi mereka benar-benar membuat sebuah pilihan untuk
sebuah pola pikir yang akhirnya menyelamatkan hidup mereka. Semuanya survive, semuanya sampai ke sisi tembok Berlin yang barat ya, dan itu menjadi achievement yang luar biasa. Dan mereka setelah di interview mereka juga bilang sebetulnya membangun proyek seperti ini membuat kita awet muda, serasa kita 10 tahun lebih muda sekarang. Oke, jadi itu aja dari Tembok Berlin kali ini. Semoga Anda mendapatkan beberapa ilham tentang pilihan dalam pola pikir, pilihan dalam penggunaan bahasa, dan pilihan tentunya dalam tindakan Anda sehari-hari. Saya Coach Cynthia, sampai ketemu lagi di video blog berikutnya.